Nah, jika beberapa video kemarin kita sudah sempat membahas tentang bagaimana cara menambah ataupun men-setting merchant kita di aplikasi Grab Merchant dan di aplikasi Shopee Partner. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara men-setting ataupun menambah menu kategori varian menu pada aplikasi GoFood ataupun GoBiz kita. Oke, pada video kali ini nanti kita akan membahas lebih detail ya. Yang pertama yaitu bagaimana cara menambahkan menu, lalu bagaimana cara menambahkan kategori. Lalu kita juga akan membahas tentang bagaimana cara menambahkan variasi menu ya. Dan terakhir kita akan membahas tentang bagaimana cara menambahkan ataupun membuat menu terjadwal. Jadi yang dimaksud menu terjadwal itu yaitu kita bisa menambahkan menu di jam-jam tertentu ya. Misalkan jam buka puasa, jam makan siang dan sebagainya. Nah, itu nanti akan kita bahas lebih detail ya. Oke, langkah pertama yaitu kita buka dulu aplikasi GoBiz kita ya. Setelah kita buka tampilannya kurang lebih seperti ini. Kita perhatikan pada bagian fitur yang ada di GoBiz, lalu kita klik pada bagian menu. Nah, maka akan muncul halaman seperti ini. Yang pertama yaitu kategori dan menu. Lalu yang kedua ada variasi menu. Variasi menu ini sama seperti grup opsi, sama seperti varian, itu sama saja ya. Lalu yang kedua adalah jadwal menu. Nah, ini adalah fitur baru yang ada di GoBiz-nya ya. Jadi kita bisa menentukan atur kapan waktu makanan kita tersedia di GoFood seperti yang saya jelaskan tadi ya. Untuk lebih detailnya coba nanti kita akan praktekkan gitu ya. Oke, yang pertama yaitu kita akan bahas dulu bagaimana cara menambahkan kategori dan menu. Tinggal kita klik saja pada bagian kategori dan menu. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Pada bagian atas ini ada dua pilihan yang bisa kita pilih, yaitu kategori dan menu yang aktif, dan pada bagian kanannya ada kategori dan menu yang non aktif. Nah, seperti itu ya. Kita fokus pada kategori dan menu yang aktif ini. Nah, sebelum kita mempraktekkan bagaimana cara menambahkan menu ataupun kategori, kalian perhatikan pada bagian bawah. Nah, pada bagian bawah kita bisa mengurutkan menu ataupun kategori di GoBiz kita ya. Nah, fungsinya untuk mengurutkan ini untuk apa, Kak? Nah, fungsinya yaitu kita bisa men-setting supaya tampilan di resto kita itu jauh lebih menarik gitu ya. Misalkan nih, kategori-kategori mana yang kita taruh pada bagian atas. Misalkan kategori menu makanan bestseller kita, ataupun kategori makanan yang ada promonya misalkan. Nah, begitupun juga pada menu kita, pada bagian menu kita juga bisa mengurutkan menu mana yang kita urutkan pada urutan pertama. Nah, coba kita praktekkan ya. Kita klik pada bagian urutkan ini. Nah, misalkan yang pertama kita coba urutkan dulu pada bagian kategori ya. Di sini kan ada kategori makanan, lalu kategori kebab, lalu ada kategori burger, seblak, camilan, menu paket. Nah, misalkan nih untuk kategori seblaknya ini saya ingin taruh pada bagian atas misalkan. Nah, tinggal kita klik saja pada bagian garis 2 ini, kita tahan lalu kita geser seperti ini saja. Nah, maka akan otomatis urutan kategorinya berubah seperti ini ya. Simple kan untuk bagaimana cara merubahnya. Jika sudah, kalian klik saja pada bagian bawah yaitu simpan. Nah, seperti itu ya untuk bagaimana cara merubah urutan kategori. Selanjutnya kita coba untuk merubah urutan menu. Nah, untuk urutan menu ini kita masuk dulu ke menunya ya. Misalkan menu pada bagian kategori makanan, tinggal kita klik. Nah, ini ada beberapa menu ya. Misalkan di sini ada nasi crispy chicken fillet, lalu spicy chicken fillet dan sebagainya. Nah, misalkan saya ingin merubah patty stick ini ya yang pada bagian bawah, itu saya mau rubah ke bagian atasnya. Ya, tinggal kita klik saja pada bagian urutkan. Nah, lalu akan muncul seperti ini ya, sama seperti tadi, tinggal kita klik saja tanda garis 2-nya, lalu kita geser seperti ini. Nah, maka akan otomatis urutannya sudah berubah ya, tinggal kita klik saja simpan, lalu kita klik simpan. Nah, cukup simpel ya untuk bagaimana cara merubah urutan ini, tinggal kalian sesuaikan saja supaya tampilan resto teman-teman itu jauh lebih menarik. Jadi kalian urutkan kategori ataupun menu mana yang best seller ataupun yang ada promonya. Jadi ketika nanti ada customer yang membuka resto teman-teman pada bagian awal, itu nanti akan merasa tertarik untuk membeli produk yang kalian jual di aplikasi GoFood ini ya. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu bagaimana cara menambahkan kategori terlebih dahulu ya. Nah, coba kalian perhatikan pada bagian pojok kanan bawah, yaitu pada bagian tambah ini kalian klik. Nah, maka akan muncul seperti ini. Untuk menambahkan kategori, itu hal-hal yang perlu kita isikan cukup simpel. Ada dua hal yang perlu kita setting ya. Yang pertama adalah kita tinggal memasukkan nama kategori. Misalkan di sini saya tambahkan kategori mie pedas, misalkan seperti ini ya.
Nah, lalu pada bagian yang kedua yaitu aktifkan di GoFood. Ini kita centang menyala ungu seperti ini saja. Nah, jika sudah kita klik buat kategori. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini ya. Jadi kategori yang sudah kita buat tadi akan muncul pada bagian bawah. Nah, untuk kalian coba perhatikan deh pada bagian pojok kanan. Ini kan ada beberapa angka ya. Di sini ada 4, 3, 6. Lalu pada bagian mie pedas ini belum ada angkanya. Nah, itu artinya apa? Artinya adalah jumlah menu dalam kategori itu tadi. Oh iya, sebelum kita lanjut nih, mungkin bagi teman-teman yang masih pemula gitu ya, masih bingung mengkategorikan kategori itu apa, lalu menu itu apa. Nah, menu itu ya yang kita jual itu ya, misalkan kalian menjual pangsit, ya mie pangsit itu adalah menu teman-teman. Nah, lalu kategori ini apa? Kategori ini adalah kumpulan dari menu teman-teman. Misalkan nih kalian menjual awal-awal nih ada 2 kategori saja, yaitu yang pertama kategori makanan, lalu yang kedua misalkan kategori minuman. Nah, misalkan mie pangsit itu tadi kalian masukkan pada kategori makanan. Lalu kalian juga menjual minuman, misalkan kalian menjual es teh misalkan atau es jeruk, itu bisa kalian masukkan di kategori minuman. Nah, seperti itu ya untuk membedakan antara kategori dan juga menu. Oke, kita lanjut untuk bagaimana cara menambahkan menu. Kita pilih terlebih dahulu untuk menu ini kita masukkan ke kategori apa gitu ya. Misalkan pada kategori mie pedas ini, kita klik pada bagian mie pedas. Lalu kalian bisa klik pada bagian bawah sendiri yaitu tambah menu. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini. Ada beberapa hal yang perlu kalian isikan. Yang pertama yaitu foto dari menu teman-teman ya. Nah, ini tinggal kalian klik saja tambahkan foto. Nah, di sini ada ketentuan dan anjuran untuk bagaimana cara kalian mengambil foto menu itu supaya terlihat lebih menarik. Misalkan foto menu harus menunjukkan makanan yang sebenarnya akan didapatkan pelanggan. Nah, ini yang juga cukup penting ya. Jadi jangan sampai teman-teman itu mengambil foto dari internet misalkan. Ya meskipun kalau kalian mengambil dari internet sih ya juga tidak apa-apa ya. Tetapi harus kalian sesuaikan dengan makanan teman-teman. Carilah gambar yang semirip mungkin dengan menu ataupun makanan teman-teman. Supaya apa? Supaya ketika nanti ada pembeli itu membeli makanan kalian, itu tidak terjadi komplain ya. Nah, komplainnya seperti apa? Komplainnya yaitu misalkan nih gambar teman-teman itu di bagian menunya, di gambar menunya itu ada telurnya 4 misalkan ya. Lalu ternyata makanan yang didapat oleh customer itu tidak ada telurnya. Nah, ini akan membuat customer itu merasa dirugikan ya, karena gambar dengan makanan yang datang kepada mereka itu tidak sesuai. Nah, hal ini akan membuat risiko kalian mendapatkan nilai yang cukup buruk gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, selanjutnya jika ada tulisan ataupun logo ataupun promo di dalam foto, ukurannya harus lebih kecil dari makanannya. Dan ketentuan lainnya bisa kalian baca sendiri ya. Kalian sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa klik saja lanjut. Nah, lalu teman-teman bisa memilih tambahkan menu ini dari 2 pilihan, yaitu ambil dari kamera ataupun pilih dari galeri. Ya, tinggal kalian sesuaikan ya. Ini misalkan saya pilih dari galeri. Nah, misalkan fotonya sudah saya pilih ini ya. Pada bagian ini kita juga bisa mengedit fotonya, kita perbesar ataupun kita perkecilkan. Kalian sesuaikan dengan rasio yang ditentukan oleh pihak Gojeknya ya. Nah, jika sudah pas, kalian bisa klik saja lanjutkan. Lalu selanjutnya kalian bisa klik saja upload. Nah, maka kan otomatis foto profil ataupun foto menu dari teman-teman sudah berhasil terupload ya. Nah, selanjutnya nih hal-hal yang perlu kalian isikan. Yang pertama adalah nama menu teman-teman. Nah, ini contohnya di sini ada chicken teriyaki rice set misalkan seperti itu ya. Nah, ini coba saya akan membuat mie pedas level misalkan seperti ini. Mie pedas level. Nah, seperti ini ya. Lalu selanjutnya yaitu pada bagian deskripsi. Nah, kalau deskripsi ini kalian jelaskan nih mungkin keunggulan dari menu kalian itu apa. Kalian bisa tuangkan pada bagian deskripsi. Atau kalian juga bisa meng-highlight nih, mungkin bahan-bahan yang kalian gunakan itu adalah bahan-bahan premium. Nah, itu kalian bisa masukkan keterangan tersebut ya pada bagian deskripsi ini ya. Misalkan saya tuliskan deskripsinya seperti ini. Misalkan deskripsinya saya tuliskan seperti ini ya, yaitu saya isikan mie pedas dengan paduan bumbu rempah dan juga cabai asli. Misalkan saya tuliskan seperti itu ya. Nah, ini bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya untuk deskripsinya. Lalu pada bagian bawah yaitu ada detail harga. Nah, ini kalian bisa masukkan harganya pada bagian ini ya. Nah, jangan lupa untuk memasukkan harga ini kalian pertimbangkan yang pertama pajak kalau misalkan di resto kalian ada ya. Lalu yang kedua yaitu jika kalian mengikuti promo-promo yang ada. Jadi kalian sesuaikan juga dengan sharing profit misalnya ataupun komisi yang ada pada bagian GoFood-nya ya. Supaya ketika nanti penjualan kalian misalkan rame, itu uang yang masuk ke rekening kalian itu tidak rugi ya. Nah, selanjutnya di sini juga ada aktifkan di GoFood. Ini tinggal kalian centang seperti ini saja. Lalu rekomendasi menu ini bisa kalian pilih.
untuk rekomendasi menu ini adalah menu-menu yang kita rekomendasikan. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, untuk rekomendasi menu ini mungkin kalian bisa menaruhnya pada bagian atas misalkan, ataupun menu unggulan. Nah, itu bisa kalian taruh pada bagian atas. Nah, ini kalian sesuaikan ya, apakah menu yang kalian buat itu kalian patut untuk kalian rekomendasikan ataupun tidak. Nah, ini misalkan tidak saya rekomendasikan seperti ini ya. Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa klik saja pada bagian simpan. Nah, maka akan muncul seperti ini. Untuk menu yang sudah kita buat tadi sudah berhasil terupload ya, ataupun terbuat mie pedas level. Nah, untuk bagaimana cara menambahkan menu cukup seperti itu tadi ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita isikan pada detail menu kita, mulai dari foto menunya, lalu kalian juga harus mengisi nama, harga, kalian sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Dan jangan lupa masalah deskripsinya. Karena deskripsi ini adalah sesuatu hal yang penting yang bisa menggambarkan dari menu teman-teman itu seperti apa. Oke, next kita lanjut ke bagian bagaimana cara menambahkan kategori varian ya, ataupun variasi menu. Kita kembali dulu pada bagian awal tadi. Nah, pada bagian ini, jika kita tadi membahas tentang bagaimana cara menambahkan kategori dan menu, selanjutnya kita bahas untuk bagaimana cara menambahkan variasi menu. Tinggal kita klik saja pada bagian ini. Nah, di sini sudah ada beberapa contoh untuk variasi menu yang sudah saya buat ya. Misalkan di sini ada level pedas, lalu ada pilihan topping, lalu ada pilihan ukuran, lalu juga ada topping seblak. Nah, seperti ini ya untuk contoh-contoh variasi menu yang bisa kita bikin. Nah, untuk sedikit gambaran, variasi menu ini fungsinya untuk apa sih? Nah, bagi teman-teman yang mungkin masih bingung variasi menu itu seperti apa, variasi menu itu untuk mempermudah customer ataupun pemilik resto untuk membuat menu yang dibeli oleh customer ya. Misalkan nih level kita membuat menu mie level pedas tadi. Lalu kita juga bisa membuat variasi menu yaitu level pedas misalkan. Jadi ketika nanti ada pembeli yang membeli mie level pedas kita, itu mereka bisa memilih level pedasnya itu level 1 kah, atau level 2, level 3, dan berikutnya. Nah, seperti itu ya contohnya. Coba kita praktekkan saja langsung untuk bagaimana cara menambahkan variasi menu. Nah, untuk caranya yaitu kita klik saja pada bagian bawah, yaitu buat variasi menu lain. Nah, maka akan muncul dua variasi menu seperti ini. Nah, ini hal yang berbeda dari aplikasi-aplikasi yang lain ya. Yaitu jika kita di Gobis, kita bisa memilih dari dua format yang ada. Yaitu yang pertama pakai format dari Gobis. Ini Gobisnya sudah memberikan template begitu ya untuk pilihan variasi yang bisa kita pilih. Lalu yang kedua yaitu membuat variasi sendiri. Nah, kita akan coba bahas satu per satu. Yang pertama yaitu pakai format dari Gobis. Kita klik terlebih dahulu, maka tampilannya kan seperti ini. Ada beberapa pilihan topping yang bisa kita gunakan. Misalkan nih, yang pertama ada pilihan gula, lalu ada pilihan es misalkan, lalu ada pilihan ukuran, pilihan topping, lalu di sini ada level pedas, pilihan ayam, pilihan topping, lalu pilihan minuman. Nah, ini adalah format-format ataupun template yang bisa kita manfaatkan jika kita enggan membuat variasinya sendiri ya. Jadi nanti tinggal kita edit saja, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalkan nih kita berikan contoh ya, untuk pilihan gula misalkan. Tinggal kita klik, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk detail variasi, nama grup variasinya di sini ada pilihan gula ya. Ini bisa kita edit sebetulnya. Kita sesuaikan namanya dengan nama yang kita inginkan. Lalu selanjutnya yaitu pilihan variasi. Di sini sudah dibuatkan yaitu tanpa gula, itu RP0 misalkan. Lalu sedikit gula RP0, lalu normal RP0. Lalu di sini juga ada ekstra RP0. Nah, RP0 ini adalah rupiah yang bisa kita tambahkan sebetulnya ya pada bagian variasi menu ini. Jadi misalkan kita bahas pada bagian variasi gula ini. Tanpa gula, jika ada orang-orang yang membeli minuman di kita tanpa gula, itu jelas tidak ada tambahan harga misalkan ya. Lalu jika memilih sedikit gula, itu juga tidak ada tambahan. Lalu misalkan orang itu memilih gulanya normal, itu juga tidak ada tambahan. Lalu jika mungkin ada yang memilih untuk meminta gula ekstra pada bagian bawah, itu teman-teman menghendaki ada tambahan biaya misalkan. Nah, itu tinggal kita klik aja pada bagian ekstra ini. Lalu untuk harganya kita rubah, misalkan ada tambahan Rp2.000 seperti ini ya. Nah, ini memungkinkan kita edit pada bagian variasi menu ini. Jika sudah, kita klik saja terapkan. Nah, maka akan muncul seperti ini. Jadi jika ada yang memilih variasi menu tambah ekstra gula ini, maka customer akan mengeluarkan biaya tambahan sebesar Rp2.000. Nah, untuk pilihan variasi ini bisa dipahami ya untuk masalah harga dan variasi-variasi yang bisa kita pilih. Nah, pada bagian variasi ini kita juga bisa merubah urutannya. Mungkin kita tidak cocok gitu ya dengan format yang ada pada bagian Gobisnya. Kita klik saja pada bagian urutan ini, lalu tinggal kita pindah-pindah saja, kita sesuaikan seperti tadi ya.
kita geser untuk bagian tanda garis duanya, kita geser seperti ini. Nah, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Oke, lanjut. Setelah pilihan variasi, di sini ada pengaturan. Apa variasi ini harus dipilih oleh pelanggan? Nah, itu kalian sesuaikan. Kalau misalkan tidak harus dipilih oleh pelanggan, ya kalian pilih saja tidak. Tetapi jika harus, ya kalian pilih saja harus. Nah, untuk memilih tidak atau memilih harus ini, ya kalian sesuaikan dengan pilihan variasi yang sedang kalian buat ya. Misalkan jika kalian tadi membuat menu mie level pedas tadi, tentunya untuk variasi menu level pedas ini ya harus dipilih oleh customer ya. Jadi ketika kita nanti memasakkan menu itu tadi supaya kita tidak bingung customer ini ingin levelnya level berapa. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian sesuaikan saja dengan variasi menu yang kalian buat. Itu akan menentukan ini customer wajib memilih ataupun tidak. Nah, lalu di bagian bawahnya ini ada batas maksimum variasi yang bisa dipilih pelanggan ataupun tidak. Nah, ini misalkan kalian klik ya ada, kalian bisa memilih batas maksimumnya berapa. Satu pilihan variasi menu kah ataupun dua variasi. Nah, itu kalian sesuaikan ya. Misalkan ini bisa kita manfaatkan pada pilihan topping. Nah, topping kan customer itu bisa memilih lebih dari satu ya. Misalkan kalian memiliki topping telur misalkan ataupun bakso misalkan. Nah, itu customer kan bisa memilih lebih dari satu variasi yang memungkinkan begitu ya. Nah, kalau semua kalian tidak menghendaki ada batasan maksimum, ya kalian pilih saja tidak seperti ini. Jadi otomatis customer akan bebas memilih jumlah variasi menu mereka ya. Nah, ini misalkan saya pilih untuk ya ada dan batas maksimumnya yaitu satu pilihan ya. Karena kan tidak mungkin nih customer itu memilih dua pilihan variasi. Misalkan sedikit gula dan tanpa gula. Itu kan membingungkan kita sebagai pemilik resto ya. Nah, jika sudah seperti ini tinggal kita klik saja lanjut. Nah, berikutnya kita diminta untuk menautkan variasi menu yang kita buat tadi terhadap makanan ataupun menu kita. Nah, ini kita cari saja. Misalkan saya ingin menaruh ini pada bagian paket ini ya, tinggal kita centang saja seperti ini dan kita bisa memilihnya lebih dari satu ya. Jika sudah seperti ini tinggal kita klik saja simpan. Nah, maka kan otomatis variasi menu yang kita buat sudah berhasil terbuat ya pada bagian tengah ini yaitu pilihan gula. Nah, cukup seperti itu ya untuk bagaimana cara menambahkan variasi menu pada aplikasi GoBiz ataupun GoFood kita. Nah, selanjutnya kita coba buat ataupun kita lihat untuk variasi yang buat sendiri ya. Ini tinggal kita klik buat baru sendiri. Nah, untuk formatnya sama persis kan yang tadi, yaitu yang pertama kita bisa mengisi nama grup variasinya. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Lalu selanjutnya pilihan variasi. Ini tinggal kita klik saja tambah pilihan variasi. Lalu tinggal kita isi nama variasinya apa. Misalkan teman-teman membuat variasinya size misalkan ataupun ukuran. Jadi kalian bisa membuat nama variasinya variasi sedang mungkin ataupun nama variasinya normal, lalu ada variasi besar misalkan. Nah, untuk harganya pun juga bisa kalian sesuaikan ya. Misalkan untuk kecil dan sedang ini tidak ada tambahan biaya. Lalu untuk variasi besar kalian menghendaki ada tambahan 5.000 misalkan. Nah, kalian bisa isi ataupun edit pada bagian ini. Nah, untuk bagian bawahnya lagi juga sama ya. Apakah variasi ini harus dipilih oleh pelanggan, lalu juga ada batas maksimum variasi yang dipilih oleh pelanggan. Ini juga sama seperti tadi penjelasannya. Nah, seperti itu ya untuk formatnya hampir sama. Cuma kalau yang tadi kita tinggal memilih template yang disediakan oleh GoBiznya. Tapi jika kita ingin membuat variasi menu yang tidak ada template di pihak GoBiznya, kita bisa membuat pada bagian ini ya. Nah, jika sudah kita mempelajari tentang kategori dan menu, lalu variasi menu, coba kita bahas sedikit tentang jadwal menu. Ini adalah fitur baru yang ada di GoBiznya ya. Tinggal kita klik saja, maka tampilannya seperti ini. Kalian bisa klik pada bagian bawah yaitu buat jadwal. Lalu ada beberapa detail yang perlu kalian masukkan. Yang pertama adalah nama jadwal menu. Di sini contohnya ada menu spesial Ramadan, misalkan seperti itu ya. Lalu untuk waktu jadwalnya kalian bisa sesuaikan. Misalkan kalian pilih hari Senin saja ataupun Selasa, ataupun kalian bisa memilihnya Senin sampai Jumat seperti ini misalkan. Atau kalian menghendaki untuk jadwal menu ini hanya ada di hari Minggu, ya kalian klik saja pada hari Minggu seperti ini ya. Lalu setelah hari kita bisa menentukan atur jam tersedianya. Ini ada beberapa pilihan. Yang pertama yaitu mengikuti jam buka resto. Jadi menu kalian itu ada pada hari Minggu saja selama resto itu buka, misalkan seperti itu. Atau kalian juga bisa men-setting untuk menu ini hanya ada pada hari Minggu dan di jam tertentu saja misalkan. Hanya di jam makan siang misalkan. Nah, kalian bisa mengisinya pada bagian ini. Mulainya kalian sesuaikan, misalkan jam makan siang itu kita buat jam 12 seperti ini ya.
Lalu hingganya kita buat sampai jam 1, misalkan seperti ini. Nah, menu ini berarti hanya ada 1 jam di hari Minggu saja. Nah, itu kita bisa edit pada bagian ini. Lalu selanjutnya pada bagian bawah kita tinggal memilih menu mana yang ingin kita jadwalkan. Ini tinggal kita klik saja, lalu tinggal kita pilih menu-menu mana yang ingin kita jadwalkan ya. Misalkan nasi chicken crispy fillet ini. Nah, ini tinggal kita klik saja, kita sesuaikan ya. Jika sudah, kita kembali saja. Nah, selanjutnya di bagian bawah ini akan muncul seperti ini ya, satu menu dipilih. Nah, ini kan saya memilih satu menu tadi ya. Nah, ini bisa kalian sesuaikan saja, kalian ingin memilih menunya ada berapa menu. Nah, jika sudah kalian buat seperti ini, ya tinggal kalian klik saja pada bagian pojok kanan bawah, yaitu simpan. Nah, itu tadi ya pembahasan tentang bagaimana cara kita bisa men-setting di aplikasi Gobis kita. Kita bisa menambahkan tambah kategori dan menu. Kita juga bisa membuat variasi menu. Lalu yang terakhir kita bisa memanfaatkan fitur baru yaitu menu terjadwal. Nah, harapannya dengan fitur-fitur yang ada di Gobis ini kita bisa men-setting resto kita supaya resto kita bisa terlihat lebih menarik ya. Baik dari menunya ataupun dari segi urutannya. Jadi ketika nanti ada customer yang membuat resto kita, itu akan tertarik untuk membeli produk ataupun menu kita. Nah, semoga pada video kali ini bisa memberikan informasi yang cukup bagi rekan-rekan. Terima kasih sudah menonton. See you next video.